Raka Buming Raka dan Bobi Nasution dalam pentas politik perebutan kursi wali kota Solo dan wali kota Medan menjadi momentum penting bagi pembuktian bahwa Joko Widodo alias Jokowi yang selalu tampak apolitis ternyata punya daya politik yang dahsyat. Kemenangan anak dan menantu itu menjadi sebuah deklarasi senyap bahwa Jokowi adalah superstar politik. Dalam keseluruhan, terpilihnya Gibran dan Bobi menyempurnakan kemenangan Jokowi yang berulang kali digapai sebelumnya. Mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI, sampai presiden Republik Indonesia. Dan tentu saja, reputasi politik bertiganya mengibarkan nama besar Jokowi dan keluarga. Jelas, hal itu fantastis, mengagumkan. Hasil kerja politik dan pilihan bebas rakyat kini telah bertumpuk sejumlah jabatan politik puncak dalam keluarga Jokowi. Sang ayah, presiden, anak sulung, wali kota Solo, dan anak mantu, wali kota Medan. Luar biasa. Mengungkapkannya secara alegoris, kita bisa bilang Jokowi benar-benar menuai panen raya politik. Tentu saja menarik apabila prestasi politik yang diraih keluarga Jokowi tersebut dipercakapkan dalam semangat belajar dengan mencermati berbagai hal penting di baliknya. Saya yakin pengaruh Bapak Joko Widodo sebagai orang tua mereka tidak akan berarti apa-apa kalau mereka sendiri tidak memiliki karakter mulia seperti yang ditanamkan oleh Joko Widodo dalam diri mereka. Semangat, suka berkorban, bekerja keras, cerdas, berdisiplin tinggi, dan bertekad kuat untuk maju. Dan pada saat yang sama, tetap rendah hati, tetap rela berkorban, tetap berani dalam memperjuangkan kebenaran, terutama bagi yang kecil dan terpinggirkan. Inilah gambaran ekspresi dan ekspektasi dari masyarakat Indonesia bahwa memang model kepemimpinan yang pas untuk masyarakat, untuk rakyat kecil zaman ini adalah apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo sejak beliau menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, dan yang terakhir Presiden RI. Dalam pengamatan masyarakat kecil bahwa Jokowi sudah melahirkan bibit unggul. Kalau dalam istilah orang Manggarai ada istilah niiweras. Niiweras itu berarti bibit berkualitas dan bernas. Dan itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap anak-anaknya. Bukan saja dalam kata, tapi dari seluruh cara hidupnya. Dan harapan ini lalu menjadi harapan masyarakat. Kiranya apa yang dilakukan oleh sang presiden bisa dilanjutkan dan diteruskan dengan baik oleh anak-anaknya dan anak mantunya. Dalam perspektif itulah saya melihat kemenangan wali kota Solo, Raka Buming, dengan Bobi Nasution, karena harapan masyarakat, harapan rakyat kecil bahwa model yang sudah sangat baik diterapkan oleh Presiden senantiasa dilanjutkan oleh anak dan anak mantunya. Saya yakin nilai-nilai rendah hati, suka menolong, sabar, sederhana, rela berkorban, berani memperjuangkan kebenaran universal, berani membela
yang kecil, dan yang terpinggirkan. Ditanamkan secara sangat kuat oleh Joko Widodo dalam diri anak-anaknya. Karena nilai-nilai yang ditanamkan tersebut itulah saya kira anak-anaknya juga bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi dengan karakter yang sangat luar biasa. Karena memiliki karakter seperti itu, saya yakin mereka menang pilkada. Anaknya di Solo menjadi wali kota Solo, dan anak mantunya di Medan menjadi wali kota Medan. Ketika menjadi wali kota Solo, hampir semua media massa memuji kepemimpinan Joko Widodo sebagai sebuah kepemimpinan yang luar biasa. Pada saat beliau menjadi wali kota Solo, di sana kata banyak orang, korupsi tidak mendapat tempat sama sekali. Semua orang, semua rakyatnya merasa hidup relatif sejahtera. Dan ketika dia bahkan dicap sebagai seorang wali kota yang bodoh oleh atasan langsungnya pada saat itu seorang gubernur, Joko Widodo hanya mengatakan, betul saya bodoh, tetapi saya heran mengapa rakyat saya tetap memilih saya sebagai wali kota Solo. Dalam diri Presiden Joko Widodo, saya kira karakter mulia, karakter agung seperti itu tertanam secara sangat kuat. Karena karakter yang hebat seperti itulah, dia kemudian dipercaya banyak orang ketika dia maju untuk menjadi pemimpin publik, pemimpin politik. Wali kota Solo, 2 periode, gubernur DKI, dan kini menjadi presiden. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam apa yang disebut sebagai Jokowi role model pemimpinan itu, dia fokus untuk memuliakan rakyat kecil yang dipimpinnya. Inilah spirit dan nilai yang dihayati oleh seorang pemimpin yang berhati ningrat, berhati mulia, berhati negarawan dan bangsawan. Istilah ningrat, bangsawan atau negarawan ini menyangkut nilai, menyangkut cara hidup, menyangkut option dalam leadership atau gaya kepemimpinan. Dan itu secara tradisional dalam diri orang Manggarai juga, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebenarnya sudah tepat menjalankan 3T dalam diri orang Manggarai. Maaf, saya harus ungkapkan pada saat ini. T yang pertama itu towing. Seorang pemimpin punya tugas untuk mendidik dan mengajarkan rakyatnya hal-hal yang baik lewat kata dan perbuatan. Dan yang kedua, T yang kedua itu ting. Ting artinya dia memberikan seluruh diri dan hatinya, seluruh bakat dan talentanya untuk memuliakan rakyatnya. Dan yang ketiga itu, T yang ketiga itu tino. Tino itu menghidupkan. Dan inilah ciri pemimpin yang punya hati ningrat. Dia menjalankan tugas dengan sepenuh hati, mengabdi pada kejujuran dan kebenaran, tanpa tidak aling-aling. Karena nilai yang mau diemban itu ialah dia ingin memuliakan rakyatnya, mengangkat harkat dan martabat yang kecil menjadi mulia. Ningrat itu ada pada hati dan seluruh ekspresi pelayanannya. Dan saya rasa ini yang dimiliki oleh Jokowi, dan beliau sudah buktikan itu, sudah hayati itu dalam cara beliau memimpin sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden.
ini tentu saja sangat unik terjadi karena baru terjadi di Indonesia, di mana seorang ayah yang sedang aktif memerintah memiliki anak yang juga menjadi pimpinan wilayah, yakni Gibran di Solo, dan juga menantu dari Presiden Jokowi yang menjadi pimpinan wilayah di Medan. Banyak pengamat memberikan pandangan mereka bahwa ini adalah akibat dari apa yang disebut dengan Jokowi efek, ya. Namun tentu saja di dalam negara demokrasi siapapun boleh dan bisa memberikan pandangan mereka tentang hal ini. Ada juga pendapat yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang tanda kutip kurang terlalu bagus dalam kehidupan berdemokrasi, karena itu akan menciptakan dinasti kepemerintahan. Hemat saya sebagai seorang awam biasa, mungkin sama dengan Anda yang sedang menonton saat ini, bahwa penggunaan istilah dinasti juga tidak tepat dalam hal ini, karena kata dinasti itu sendiri merujuk pada model pemerintahan yang feodal, di mana pemerintahan dalam satu wilayah akan diturunkan kepada keturunan-keturunan berikutnya dari dinasti-dinasti sebelumnya. Mungkin pengamat-pengamat menggunakan istilah ini untuk merujuk pada konteks oposisi dalam pemerintahan di negara Republik Indonesia. Namun dengan terpilihnya Gibran sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan di Solo, ataupun Bobi di Medan, dari segi hukum bukan menjadi sesuatu yang terlarang, ya. Mungkin ada sisi positif dari hal-hal seperti ini, di mana Gibran maupun Bobi dengan menjadi pimpinan wilayah di daerah-daerah tertentu, mereka memiliki koneksi yang sangat kuat menurut saya dengan pemerintahan pusat yang bisa mereka gunakan untuk membangun dan mengembangkan wilayah mereka pimpin. Bahkan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik, yaitu anak dan menantu dari seorang presiden juga bisa menjadi pemimpin di wilayah-wilayah tertentu. Seorang ayah dan seorang bapak mantu yang kebetulan adalah seorang presiden tidak melakukan sekian banyak intervensi agar anak dan menantunya bisa menjadi pemimpin di wilayah-wilayah. 2020 telah selesai. Banyak masyarakat yang menyoroti majunya dan terpilihnya keluarga besar Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu anak beliau Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo dan menantu beliau Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan. Dapat kepercayaan publik untuk menjadi pemimpin adalah hal yang hebat, luar biasa, dan berat karena ada tanggung jawabnya. Kesejahteraan rakyat Indonesia tergantung pada pemimpin yang mampu menerjemahkan visi untuk mengangkat martabat masyarakat kecil. Saat ini, apa yang terjadi menunjukkan rakyat makin cerdas, kritis untuk memilih pemimpin. Sebagai mahasiswa, untuk pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik, positif, dan menjadi pemimpin yang amanah mengemban tugasnya dan tanggung jawabnya. No korupsi. Apakah itu berarti kita lalu mengangkat topi dan kemudian tidak memberikan catatan kritis terhadap Presiden Joko Widodo? Saya kira tidak. Kita berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya akan terus sukses sebagai pemimpin. Kiranya mereka tidak melakukan kesalahan fatal sebagai pemimpin publik. Tetapi kalau kemudian mereka melakukan kesalahan, saya kira kita sebagai warga dari negara hukum harus tetap memberikan perlakuan yang sama kepada presiden dan keluarganya. Siapapun yang bersalah
harus diperlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena kita semua sama di depan hukum. Permintaan dari hati yang tulus, Bobi, jangan bikin malu Bapak Jokowi. Gibran, jangan bikin malu Bapak Jokowi. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan kualitasmu untuk bangsa dan negara ini.